Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan analisis portofolio yang saya miliki. Perkenalkan, saya Davis Setiawan, NIM 73114181154 dari kelas Manajemen Keuangan A 2018. Portofolio yang akan dibahas adalah pertama, APLN yaitu PT Agung Podomoro Land Tbk, dan kedua ASRI yaitu PT Alam Sutra Realty Tbk. Outline yang akan dibahas: pertama, profil perusahaan; dua, highlight; ketiga, analisis fundamental; empat, analisis teknikal; dan terakhir, lima, kesimpulan. Profil perusahaan pertama yaitu PT Alam Asri Realty. PT Alam Sutra Realty Tbk atau ASRI adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang pembangunan real estate. Didirikan oleh Harjanto Tirto Hadikuno pada tanggal 3 November 1993. Awalnya bernama PT Hadi Utama Manunggal, kemudian pada tanggal 19 September 2007 berganti nama menjadi PT Alam Sutra Realty Tbk. Perusahaan ini mengembangkan dan memanajemen properti tempat tinggal, tempat usaha komersil, tempat industri, dan pusat perbelanjaan, kantor, dan juga tempat rekreasi. Visi dari PT Alam Asri Realty Tbk adalah menjadi pengembang properti terbaik yang mengutamakan inovasi dan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Sedangkan misinya: 1. Bagi pelanggan, memberikan pelayanan prima dan produk inovatif yang berkualitas dalam membangun komunitas yang nyaman, aman, dan sehat. 2. Bagi karyawan, memberikan kesempatan berkembang dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional berbasis nilai budaya perusahaan, di mana setiap karyawan dapat merealisasikan potensinya dan meningkatkan produktivitas perusahaan. 3. Bagi pemegang saham, membangun tata kelola yang bijak demi menjaga kesinambungan pertumbuhan perusahaan. 4. Bagi mitra usaha, menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan untuk menjadi mitra usaha pilihan. Dan terakhir, 5. Bagi pemangku kepentingan, memaksimalkan potensi setiap properti yang dikembangkan melalui pengembangan terintegrasi untuk memberi nilai return yang tinggi. Profil perusahaan kedua yaitu PT Agung Podomoro Land Tbk. PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang real estate. Awalnya perusahaan ini berdiri dengan nama PT Tiara Metropolitan Jaya pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2010 berubah nama menjadi PT Agung Podomoro Land Tbk. Perusahaan ini secara luas telah diakui sebagai salah satu pengembang properti yang terkemuka, terbesar, dan dihormati di Indonesia. APLN berbeda dengan pengembang lainnya karena lebih fokus pada perputaran modal yang cepat. Visi dari PT Agung Podomoro Land Tbk adalah terus bertumbuh menjadi pengembang terpadu dalam bisnis properti dan berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan masyarakat. Sedangkan misinya yaitu 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan dan area komersial yang berkualitas. 2. Mengoptimalkan pengembalian investasi dari rekan usaha dan pemegang saham. 3. Menjadi perusahaan pengembang yang mampu memberikan nilai lebih bagi para karyawan. 4. Berperan aktif untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mendorong pembangunan perkotaan dan dalam meningkatkan indeks pengembangan manusia. Berikutnya adalah highlight. Yang pertama adalah dikutip dari kontan
www.asri.co.id. Meskipun pendapatan turun, Asri berhasil membukukan kenaikan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk dari 970,1 miliar menjadi 1,01 triliun atau naik 4,28% YoY. Mengutip dari laporan keuangan yang dipublikasikan di Keterbukaan Informasi pada Jumat tanggal 24 bulan 4, penjualan Asri masih didominasi dari penjualan real estate yang mencapai 2,96 triliun. Selanjutnya juga dikutip dari kontan.co.id, PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN membukukan penjualan dan pendapatan usaha sebesar 4,96 triliun pada 2020, meningkat sebesar 30,7% dibandingkan 3,79 triliun pada 2019. Sekretaris Perusahaan APLN Justini Omas menjelaskan sebagian besar pengakuan tersebut karena adanya penjualan lahan industri Karawang dan penjualan sebagian dari Mall Central Park. Selanjutnya yaitu analisis fundamental. Dalam analisis ini saya menggunakan pendekatan top-down. Yang pertama, analisis makroekonomi Indonesia. Pada periode 2018 hingga 2019, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bernilai positif, yaitu sebesar 5,2% pada tahun 2018 dan sebesar 5,02% di tahun 2019. Akan tetapi, dampak dari menyebarnya COVID-19 yang masuk pada awal tahun 2020 membuat proyeksi perekonomian Indonesia mengalami penurunan hingga ke titik minus. Tercatat hingga periode triwulan 1 pada tahun 2021, proyeksi perekonomian Indonesia mencapai min 0,74%. Tingkat inflasi di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2020. Tingkat terendah inflasi sebesar 1,5% di tahun 2020 dan mengalami kenaikan kembali pada triwulan 1 tahun 2021 sebesar 2,3%. Tingkat suku bunga terakhir tercatat 3,5%, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 14.245,75 pada tanggal 4 Juni 2021. Selanjutnya adalah analisis industri. Menurut analisis MyBanking and Sekuritas Aurelia Setiabudi dan Isna Putra Iskandar, dukungan pemerintah yang begitu kuat untuk properti dan real estate akan dapat mendorong penjualan agregat sebesar 14% pada tahun 2021 dan sebesar 10% pada tahun 2022. Untuk meringankan beban pelaku usaha industri real estate pada pandemi COVID-19, pemerintah memberikan insentif berupa relaksasi pajak PPh 21 dan PPh 25. Tingkat pengangguran yang tinggi, pendapatan masyarakat berkurang karena dampak COVID-19 itu akan mempengaruhi terhadap konsumsi pembelian properti dan real estate. Berikutnya adalah analisis perusahaan. Yang pertama pada PT Alam Sutra Realty Tbk. Dari rasio profitabilitas, untuk profit margin mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020. Yaitu sebesar negatif 73% dan diikuti dengan return on equity mengalami penurunan sampai di titik negatif. Dari segi rasio likuiditas juga mengalami penurunan yang sangat drastis pada 2020, yaitu sebesar 0,67.
Dari rasio aktivitas, receivable turnover mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 diikuti triwulan pertama di tahun 2021. Dan diikuti total aset turnover juga mengalami penurunan. Dari segi rasio solvabilitas, total debt ratio mengalami kenaikan hingga 0,57 di triwulan pertama 2021. Sedangkan debt equity ratio cukup stabil. Selanjutnya adalah analisis perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk. Dari rasio profitabilitas, profit margin dan return on equity mengalami peningkatan di tahun 2020, yaitu sebesar 3,63% di profit margin dan return on equity di titik 1,58%. Dari segi rasio likuiditas mengalami kenaikan hingga 1,89 di tahun 2020. Selanjutnya dari rasio aktivitas, untuk receivable turnover mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 3,61. Sedangkan total aset turnover cukup terbilang stabil. Selanjutnya rasio solvabilitas. Untuk total debt ratio mengalami peningkatan di tahun 2020 yaitu sebesar 0,62. Sedangkan debt equity ratio cukup stabil hingga di tahun 2020 sebesar 1,67. Berikutnya adalah analisis teknikal. Yang pertama adalah pada PT Alam Sutra Realty Tbk. Berdasarkan indikator teknikal yang pertama dilihat dari moving average atau MA50 pada bulan Maret menembus MA50 ke atas yang artinya beli, sehingga kami melakukan pembelian pada harga 184 dan pada bulan Juni menembus MA50 ke bawah yang artinya kami harus berpeluang untuk menjualnya. Indikator kedua adalah MACD, di mana jika MACD pada bulan Maret lebih dari 0 atau bullish merupakan sinyal untuk melakukan pembelian, sedangkan pada bulan Juni MACD kurang dari 10 atau bearish yang berarti sinyal untuk menjual. Indikator selanjutnya adalah dari RSI, di mana bulan Juni berada di antara 30 dan 70 yang artinya tidak ada tren atau netral, didukung dengan stokastik di antara 20 dan 80 pada bulan Juni. Yang kedua pada PT Agung Podomoro Land Tbk. Berdasarkan indikator teknikal yang pertama dilihat dari moving average atau MA50 pada bulan Maret itu menembus MA50 ke atas yang artinya beli, sehingga kami melakukan pembelian pada harga 150. Dan pada bulan Juni menembus MA50 ke bawah yang artinya kami harus berpeluang untuk menjualnya. Indikator kedua yaitu MACD, di mana jika MACD pada bulan Maret lebih dari 0 atau bullish merupakan sinyal untuk melakukan pembelian. Sedangkan pada bulan Juni MACD kurang dari 0 atau bearish yang berarti sinyal untuk menjual. Indikator selanjutnya adalah dari RSI, di mana bulan Juni berada di antara 30 sampai 70 yang artinya tidak ada tren atau netral, didukung dengan stokastik di antara 20 hingga 80 pada bulan Juni. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sektor properti dan real estate di tengah ketidakstabilan ekonomi akibat COVID-19 dinilai cenderung beresiko tidak aman karena berkurangnya pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran yang tinggi akibat pandemi,
menyebabkan berkurangnya tingkat konsumsi pembelian properti dan real estate. Dari segi profitabilitas, PT Alam Sutera Realty Tbk dinilai tidak cukup efisien dan efektif dalam biaya dalam proses penjualan, sehingga memperoleh laba yang rugi. Sedangkan PT Agung Podomoro Land Tbk dinilai masih cukup efisien dan efektif dalam melakukan aktivitas penjualan. Dari segi teknikal, dengan diuji dengan moving average, kedua emiten menunjukkan tidak ada tren atau netral. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.